Halo semua, balik lagi di Dread Studio, channel yang fokus ngebahas alur, review, dan info-info menarik seputar dunia film. Di video kali ini, gue akan ngebahas film yang menceritakan tentang dua orang sales yang kudet, ketinggalan zaman, dan baru aja dipecat dari kerjaan mereka. Kemudian mereka mencoba peruntungan dengan magang di perusahaan Google. Tanpa pendidikan tinggi dan ilmu komputer yang mumpuni, akankah mereka bertahan dalam program magang di perusahaan Google? Simak terus. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang berprofesi sebagai sales. Walaupun mereka memiliki integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya dan selalu menganggap diri mereka hebat, tapi rupanya nasib membuat mereka berada di ambang kehancuran yang hendak membuat mereka menjadi pecundang. Billy McMahon dan Nick Campbell bekerja sebagai sales di perusahaan jam tangan. Suatu malam, mereka hendak melakukan penjualan kepada seorang pengusaha yang bernama Bob Williams. Dengan skill speaking yang baik, Billy dan Nick hampir berhasil menjual jam tangan kepada Bob. Tapi kemudian Bob menjelaskan bahwa ia tidak bisa membeli jam tangan dari perusahaan yang bangkrut. Ternyata, perusahaan tempat Billy dan Nick bekerja sudah ditutup, tapi bosnya tidak memberitahu mereka. Dengan penuh rasa kecewa, Billy dan Nick mendatangi bosnya yang bernama Sammy. Setelah beradu argumen, Sammy menjelaskan bahwa semuanya sudah berubah ke era digital. Manusia sudah tidak lagi memerlukan jam tangan, karena mereka melihat waktu di layar handphone. Karir Billy dan Nick selesai di perusahaan itu. Mereka kini menjadi pengangguran. Kemudian Sammy berpesan kepada mereka, hati-hati menghadapi dunia luar, sebab kalian adalah dinosaurus. Yang artinya, mereka adalah pria yang berumur 40 tahun, yang kudet dan ketinggalan zaman. Kemudian Bill bertengkar dengan pacarnya saat mengetahui bahwa rumah mereka dalam jaminan bank. Hari yang buruk juga terjadi kepada Nick. Saat ia sedang menonton pertandingan baseball keponakannya, ia berkelahi dengan pelatih baseball ponakannya, karena Nick tak terima keponakannya diejek oleh pelatihnya. Setelah itu, adiknya membujuk Nick untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan pacarnya yang bernama Kevin sebagai sales kasur. Hari ini, kesialan benar-benar berada di pihak Billy dan Nick. Kemudian Nick bercerita kepada Billy bahwa ia akan menerima pekerjaan dari Kevin. Billy lalu berkata bahwa kau tidak serendah itu untuk bekerja bersama Kevin yang setiap liburan Thanksgiving selalu menceritakan arti dari tatonya. Malam harinya, Billy duduk di depan layar komputer dan mencoba mencari informasi di Google tentang lowongan pekerjaan sebagai sales. Saat buntu dengan pencariannya, Billy melihat logo Google di layar. Kemudian ia mengetik Google untuk mencari lowongan pekerjaan di kantor Google. Keesokan harinya, Nicky mulai bekerja di toko kasur bersama Kevin. Kevin yang memang manajer di situ, dari awal selalu mengintimidasi Nick dengan kata-kata yang tidak pantas, ejekan, dan cenderung merendahkan. Kemudian setelah itu, datanglah Billy ke toko tersebut, yang seolah berusaha menyelamatkan Nick dari Kevin. Ia bercerita kepada Nick bahwa ia sudah menemukan pekerjaan yang cocok untuk mereka berdua, yaitu Google, di mana Google adalah salah satu dari 10 perusahaan terbaik di Amerika. Nick yang sedang bekerja berusaha untuk mengusir Billy. Ia kesal karena Google adalah perusahaan teknologi dan jauh di luar batas kemampuan mereka. Lagi pula, ini hanyalah program magang, bukan bekerja sebagai karyawan. Billy yang sedang meyakinkan Nick tiba-tiba didatangi oleh Kevin. Kevin yang kesal kemudian mengatai mereka adalah gadis penggosip. Saat Nick kembali disuruh untuk bekerja, ia malah melepaskan seragamnya dan resign dari tempat Kevin. Kemudian, Billy dan Nick menuju ke perpustakaan untuk melakukan interview online. Program magang di Google sebenarnya hanya untuk mahasiswa, tapi Billy tidak kehabisan akal. Ia telah mendaftarkan dirinya dan Nick di kampus online yang bernama Pinnick University. Interview dimulai. Mereka ditanyai pertanyaan-pertanyaan logis seperti apa yang terjadi jika bola dimasukkan ke dalam blender. Dengan skill speaking yang baik, mereka tidak menjawab pertanyaan secara langsung, tapi secara berbelit. Setelah membual dengan menjelaskan jawaban yang sebenarnya tidak masuk akal, akhirnya mereka lolos seleksi online magang di Google. Kemudian, berangkatlah Billy dan Kevin ke kantor Google. Setelah sampai, ternyata peserta magang didominasi oleh anak-anak berumur 20 tahunan, mahasiswa dari kampus ternama, pintar,
kutu buku, cerdas, terutama dalam hal coding komputer. Hanya mereka berdua pria berumur 40 tahun yang kudet dan tidak mengerti apa-apa tentang komputer. Mereka hanyalah seorang sales. Tapi karena kepandaian berbicaranya, mereka kini berada di kantor Google. Tiba-tiba datang seorang peserta magang yang bernama Graham Howtrell yang mengira bahwa Billy adalah seorang petinggi di Google. Dengan sopan dan penuh rasa hormat, Graham langsung menyapa Billy. Tapi setelah ia mengetahui bahwa Billy dan Nick adalah peserta magang juga, ia kemudian sedikit berubah sikap dengan tidak sopan terhadap Billy dan Nick. Nick juga bertemu dengan salah seorang karyawan wanita di Google yang bernama Dana Sims, dan kemudian ia langsung tertarik kepada Dana. Dan ketika Nick mencoba berbicara dengan Dana, rupanya ia adalah karyawan super sibuk yang hari-harinya penuh dengan meeting. Tapi Nick tetap berusaha untuk mendekatinya. Kemudian, acara pun dimulai. Seorang kepala penerimaan pekerja di Google bernama Roger Chetty mengatakan bahwa peserta magang akan dibagi ke dalam kelompok dan hanya akan ada satu kelompok yang dijamin untuk bekerja full-time di Google. Kemudian, Billy dan Nick menghadiri acara seminar. Chetty memberitahu aturan di Google dengan mengajukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan mengangkat papan hijau jika jawaban boleh dan papan berwarna merah jika jawaban tidak boleh. Lalu Chetty mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh minum bir bersama bos? Yang kedua, apakah boleh berpacaran sesama karyawan? Dan yang ketiga, apakah boleh membawa pulang makanan dari kantor? Semua peserta menjawab tidak boleh karena hal itu memang dilarang di kantor Google. Tetapi Billy dan Nick menjawab boleh untuk 3 pertanyaan tersebut. Hal ini membuat Chetty kesal dan mulai membuat ia yakin bahwa Billy dan Nick tidak layak berada di Google. Di tengah seminar, Billy melihat Lyle yang sedang menonton video dance. Dan ternyata, Lyle sangat ngefans dengan host yang mengajari dance tersebut secara online. Hari berikutnya dimulai. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Graham yang memang adalah seorang yang bermental alpha, langsung memilih tim yang menurut dia cerdas dan bisa berkontribusi dalam timnya. Sedangkan Billy dan Nick, tidak ada yang mau satu tim dengan mereka. Tapi rupanya, bukan hanya Billy dan Nick yang tidak memiliki tim. Ada beberapa anak-anak yang tidak memiliki tim. Seorang manajer di Google yang bernama Lyle kemudian diinstruksikan oleh Chetty untuk mementori anak-anak yang tidak memiliki tim, termasuk Billy dan Nick. Akhirnya, terbentuklah tim yang dianggap pecundang. Tim ini berisikan Lyle sebagai mentor, kemudian Stuart, si paling tahu apapun karena Google, Yoyo Santos, anak mami yang sering dipukuli, Neha Peter, wanita yang memiliki imajinasi yang liar, dan manusia ketinggalan zaman, Billy dan Nick. Dimulailah tantangan pertama, yaitu mereka harus menemukan sebuah bug dalam program Google yang menyebabkan video tidak bersuara. Lyle, Neha, Stuart, dan Yoyo langsung menjabarkan coding di papan tulis. Tapi seperti biasa, Billy dan Nick hanya membual dan berbicara cepat tanpa arti. Akhirnya, Billy berkata kenapa tidak mencari orang yang memprogramnya, kemudian tanyai di mana bugnya. Lalu, semua anggota tim mencoba mengerjai Billy dan Nick. Yoyo kemudian berkata bahwa yang mendesain program itu bernama Charles Xavier. Ciri-cirinya adalah dia adalah seorang profesor, kepalanya botak, dan berkursi roda. Billy dan Nick yang tidak mengetahui film X-Men akhirnya langsung mencari Profesor Xavier. Timnya yang hanya menganggap mereka pengganggu langsung melanjutkan pekerjaan. Di luar gedung, Billy dan Nick bertemu dengan orang tua, botak, berkursi roda yang mereka anggap sebagai Profesor Charles Xavier. Kemudian ia meminta tolong untuk menanyai di mana bugnya. Tapi setelah itu, Billy dan Nick langsung dipukul. Ya jelas aja dipukul, karena pria itu merasa diejek sebagai Profesor Charles Xavier. Jam makan siang pun tiba. Billy dan Nick yang hendak bergabung dengan timnya ditolak, karena timnya hanya menganggap mereka sebagai pengganggu. Kemudian, mereka berdua duduk bersama pria yang terus memakai headphone dan bermain laptop. Kemudian tiba-tiba datanglah Graham, mengejek Billy dan Nick termasuk pria headphone tadi dengan mengatakan ini adalah rapat sekumpulan orang rimba. Graham juga berkata bahwa tim mereka telah memenangkan challenge mencari bug. Kemudian, lanjut ke tantangan kedua, yaitu bermain Quidditch seperti di Harry Potter. Tim Lyle versus tim Graham. Tim Lyle tertinggal 7 poin. Tapi seperti biasa, keahlian speech yang dimiliki Billy berhasil membakar semangat timnya dan bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Tapi karena Graham bermain curang, akhirnya tim Lyle kalah dalam pertandingan ini.
Setelah itu, masuk ke tantangan ketiga, yaitu tantangan membuat aplikasi. Kali ini, Billy dan Nick sudah mulai bisa diterima timnya, karena di pertandingan Quidditch tadi, sempat memberikan performa yang terbaik untuk timnya. Saat sedang ribut berargumen tentang aplikasi apa yang akan mereka buat, tiba-tiba, tim Graham sudah berhasil membuat aplikasi dan sudah banyak di-download. Saat buntu dengan ide, Billy dan Nick mengajak timnya untuk jalan-jalan refreshing. Mereka makan malam di Chinatown dan mengunjungi sebuah klub dance striptease. Di sini, anak-anak itu melakukan hal apa yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan, mabuk, dance, dan lain-lain. Di sini pula, Lyle bertemu dengan host dance favoritnya. Mereka kemudian berkenalan. Lalu setelah itu, ada yang mengganggu sang wanita. Lyle dan timnya terlibat perkelahian. Malam itu benar-benar kacau dan menyenangkan bagi para kutu buku ini. Hari hampir pagi. Lyle yang mabuk mencoba mengirimkan gambar dia sedang kencing kepada sang dancer. Tapi ia dicegah oleh Billy. Billy berkata bahwa ia sedang mabuk dan mencoba mengajukan pertanyaan matematika yang sulit. Tapi karena Lyle cerdas, ia bisa menjawab dengan benar. Lalu muncullah ide dari Nick untuk membuat aplikasi kuis. Besok paginya, mereka semua juntai akibat efek party tadi malam. Tapi kabar baiknya, aplikasi mereka menjadi aplikasi yang terbanyak di-download dan mereka menang dalam tantangan kali ini. Kemudian, Nick pun semakin giat belajar tentang masalah coding. Dan saat ada kelas coding yang dimentori oleh Dana Sims, yang mana gadis ini adalah gadis yang diincar oleh Nick, ia berhasil mencuri perhatian dengan pertanyaan yang cerdas. Hal ini membuat Graham kesal dengan tim Lyle. Terlebih, ia menganggap timnya lebih baik dari siapapun. Tim Lyle mulai menunjukkan progresnya sebagai sebuah tim yang saling melengkapi. Tersisa 2 tantangan terakhir. Tantangan berikutnya adalah Google Helpline atau Customer Service-nya Google. Challenge kali ini memadukan pelayanan pelanggan dan pengetahuan tentang produk Google, di mana untuk menyelesaikan tantangan ini adalah dengan mempelajari materinya. Billy pada awalnya enggan untuk belajar, tapi setelah diberitahu oleh Nick bahwa mereka hanya bisa menyelesaikan tantangan ini dengan mempelajari materinya, akhirnya ia berusaha keras belajar walaupun secara perlahan. Ia belajar sampai larut malam di aula Google, sampai tak sadar bahwa di belakangnya ada si pria headphone. Kemudian, Billy diajari oleh pria ini mengenai teori Google yang menjadi materi di challenge Google Helpline. Di sela hari-hari penuh tantangan, Nicky akhirnya berhasil mengajak Dana untuk makan malam. Dana senang karena seumur hidupnya, ia hanya menghabiskan waktu untuk bekerja di depan layar komputer. Pagi harinya, saat akan menghadapi challenge Google Helpline, Billy dan Nick ditelepon oleh Sammy, mantan bosnya di perusahaan jam tangan. Sammy kemudian menawari pekerjaan sebagai sales sepeda listrik, tetapi Billy dan Nick menolaknya. Tibalah waktu di mana challenge yang disebut sebagai challenge tersulit akan segera dimulai. Lalu, telepon berdering. Semua mengangkat panggilan dari customer yang memiliki masalah dengan produk Google. Billy dan timnya menjawab pertanyaan dengan lancar. Tapi pada saat tantangan selesai, ternyata ia lupa memasukkan akun yang menyebabkan secara data ia tidak hadir dalam tantangan tersebut. Kemudian, Chetty memastikan nilai untuk tim Lyle adalah 0. Stuart, Yoyo, Neha, dan Lyle merasa kecewa. Mereka berpikir hal ini tidak akan terjadi kalau bukan karena kesalahan Billy. Billy yang mendengar hal itu langsung pergi. Nick kemudian menyusul Billy, tapi Billy merasa telah mengecewakan timnya dan tidak layak berada di Google. Kemudian, Billy pergi meninggalkan Google. Lalu, tibalah mereka pada tantangan terakhir, yaitu sales atau penjualan. Hal yang sangat dikuasai oleh Billy. Neha merasa yakin bahwa mereka akan menang dalam tantangan kali ini. Kemudian, ia berkata, "Di mana Billy?" Nick menjawab, Billy telah pergi, karena merasa telah mengecewakan tim. Nick kemudian berkata bahwa mereka harus melakukan tantangan ini tanpa Billy. Tapi semuanya tidak setuju. Stuart berkata, Billy yang mengajarkan kita untuk bekerja sebagai tim. Dan untuk tantangan ini pun, Billy harus ada. Kemudian, Nick pergi untuk menjemput Billy.
Billy rupanya menerima tawaran dari Sammy untuk bekerja sebagai sales sepeda listrik di lingkungan lansia. Nick berkata, dulu Billy lah yang meyakinkannya untuk meninggalkan toko kasur dan datang ke Google. Sekarang, tim membutuhkan bantuanmu. Kau harus kembali ke Google untuk membantu tim dalam tantangan terakhirnya. Terlihat Lyle, Stuart, Neha, dan Yoyo berada di sebuah toko pizza kecil. Mereka dengan terbata-bata mencoba menjelaskan tentang Google dan berharap toko pizza ini bekerja sama dengan Google. Namun sang pemilik yang bernama Sal tidak menginginkannya. Ia merasa tidak perlu mengiklankan toko pizzanya di Google karena menurutnya ini hanyalah bisnis keluarga yang kecil. Semuanya tampak lesu. Yoyo yang mempunyai kebiasaan mencabut bulu alis saat merasa performanya jelek sampai membuat alisnya tidak tersisa. Mereka tampak lesu di pinggir jalan. Saat itu, melintaslah Graham dengan timnya yang pamer bahwa mereka baru saja menutup penjualan dari sebuah coffee shop. Di tengah kekecewaannya, datanglah Nick dan Billy. Semua tampak kembali bersemangat. Lalu kemudian, mereka kembali masuk ke restoran pizza. Kali ini, Billy yang menghandle percakapan. Billy berkata, dari data Google diketahui bahwa banyak orang yang menginginkan pizzanya Sal. Kami hanya membantu pelanggan baru untuk menemukan informasi tentang restoran pizzamu. Hari sudah sore, semua tim sudah berkumpul di aula untuk menyetorkan hasil tantangan terakhirnya. Tetapi, sesaat sebelum Chetty mengumumkan siapa pemenangnya yang berhak bekerja full-time di Google, tim Lyle kemudian datang dengan membawa banyak pizza. Mereka kemudian membagikan pizza itu kepada semua peserta, dan terakhir, memberikan pizza itu kepada Chetty bersama dengan laporan bahwa mereka berhasil melakukan penjualan. Kemudian dilakukan penghitungan ulang, tapi Graham berkata bahwa penjualan satu kedai pizza tidak akan membuat perubahan. Tetapi, dari datanya, Chetty berkata bahwa ini bukan satu kedai pizza, tapi ini adalah bisnis keluarga yang sedang berkembang. Jadi, pemenangnya adalah... Tunggu sebentar. Lagi-lagi Graham melakukan interupsi. Dengan sombongnya ia berkata, apakah ada orang penting di Google yang dapat mengumumkan hasilnya? Karena ia merasa timnya lah yang layak menang. Lalu tiba-tiba ada yang menjawab, akulah orangnya. Ternyata si pria headphone yang menjawab. Kemudian pria headphone ini maju ke depan. Lalu Chetty memperkenalkan bahwa ini adalah Mr. Anderson, kepala penelitian di Google, posisi yang sangat berpengaruh. Billy kemudian menyapanya. Graham pun kaget dan bertanya, mengapa Billy bisa kenal dengan Mr. Anderson? Nick kemudian menjawab, mereka hanya melakukan kerjasama dengan para senior. Mereka datang sebagai tim dengan keahlian masing-masing, dan itu membuat mereka memiliki semangat Google. Kemudian, diumumkanlah, tim Lyle adalah pemenangnya, dan mereka berhak bekerja di Google. Billy dan Nick menghampiri Chetty dan Lyle, lalu berterima kasih karena dari awal sudah meragukan mereka, yang mana itu menjadikan mereka bersemangat. Tapi Lyle berkata, kalian salah. Justru Tuan Chetty lah yang dari awal telah memilih kalian. Lalu Chetty berkata, pendidikanku tidak setinggi orang-orang yang berada di sini. Aku harus bekerja keras untuk berada di posisiku sekarang. Aku melihat kemampuan terpendam dari kalian, walaupun beberapa kali kalian sempat membuatku ragu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian telah membuktikan bahwa keputusanku memilih kalian adalah benar. Kemudian tibalah waktu berpisah. Para mahasiswa ini harus kembali ke kampusnya masing-masing. Lalu ibunya Yoyo datang dan menyuruh Yoyo masuk ke dalam mobil. Tapi Yoyo dengan tegas berkata, tunggu sebentar, aku mengucapkan perpisahan dulu dengan temanku. Mental Yoyo telah bertumbuh. Rupanya, kehadiran Billy dan Nick benar-benar merubah sikap dan mental anak-anak ini. Kini, Billy dan Nicky resmi bekerja di Google, tanpa pendidikan tinggi dan ilmu komputer yang hebat. Tetapi, hanya terus bekerja keras dengan keahlian sendiri dan berani memperjuangkan mimpi. Oke, jadi itu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Jadi intinya, lo jangan pernah nyerah sama mimpi-mimpi lo. Kasih gue jempol ke atas kalau menurut kalian video ini bermanfaat atau paling enggak bisa menghibur. Silakan juga subscribe kalau kalian tertarik dengan video-video seputar dunia film. Terus nonton film, karena nonton film nggak cuma buat hiburan.